Ya kita siap kan langsung nyala on semua ya Om ya. Oh my God. Error kenapa? Tenang. Kenapa errornya? Nggak bisa keluar. Oh, itu bisa tuh tadi. Nah. OBS-nya error. Yang error. Tadi nggak apa-apa ya. Sering gitu ya men. Jaringan sih ya. Pencet apa kali ya Om? Belum bisa. Masih di mute. Bella masih di mute. Kasih tahu. Masih di mute, Bel. Ya, Shalom. Selamat datang Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Pasti sehat ya, amin. Puji Tuhan. Oke, pada hari ini kita akan memulai persekutuan doa. Tentunya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Persekutuan doa malam ini, firman akan dibawakan oleh Ibu Lani Pola dengan tema sepadan.
Sebelumnya, yuk kita berikan senyum dan salam kepada teman-teman kita yang ada di YouTube. Boleh kita lambaikan tangan atau berikan icon love, tanda kasih kita terhadap sesama. Oke, Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih, mari kita siapkan hati dan pikiran kita hanya untuk Tuhan. Saya undang untuk Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian untuk mencari posisi yang nyaman karena kita akan memulai masuk dalam pujian dan penyembahan. Shalom, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, apa kabar semuanya? Senang dapat bertemu kembali malam hari ini, walaupun kita bertemu secara virtual, tapi kita selalu percaya kasih Tuhan selalu melingkupi kita, amin. Mari Bapak Ibu, kita mau bawa malam hari ini ucapan syukur hanya bagi Dia, sebab hanya Dia yang layak kita puji, kita tinggikan. Mari Bapak Ibu sama-sama kita mau katakan segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. masing-masing, tapi sukacita Tuhan melingkupi kita semua malam ini. Amin. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita mau buka persekutuan doa malam hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Benar Tuhan,
Segala pujian syukur hanya bagimu. Engkau yang kami tinggikan. Engkau yang kami sembah. Engkau yang kami muliakan di dalam hidup kami. Karena Engkau sungguh teramat baik. Kasih-Mu selalu menyertai kami. Penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, perlindungan-Mu tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hidup kami. Terima kasih untuk segala yang Kau perbuat di dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan, boleh mengenal Engkau, boleh memiliki Engkau di dalam hidup ini. Karena Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah pengharapan kami. Terima kasih untuk malam hari ini Tuhan. Kami masih boleh bersekutu bersama. Diam di dalam hadirat-Mu. Memuji Engkau, menyembah Engkau. Inilah hati kami. Ajar kami selalu mengasihi dan mencintai Engkau Tuhan. Malam hari ini, kami mau naikkan ucapan syukur kami hanya kepada-Mu. Biarlah pujian yang kami naikkan menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau cinta Engkau Tuhan. Raja
Mari Bapak Ibu yang terkasih, bagi ingin yang mengucapkan syukur bagi Dia, karena hanya Dia yang layak terima segala pujian. Silakan bisa di-unmute, ucapkanlah syukurmu. Untuk setiap perlindungan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat kesehatan yang boleh Kau berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk kasih setia-Mu, untuk pertolongan-Mu yang sungguh luar biasa di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk setiap pertolongan-Mu dalam pergumulan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk setiap pekerjaan kami, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah ucapan syukur Tuhan yang kami naikkan hanya kepadamu. Engkaulah yang layak kami sembah. Engkaulah yang layak kami tinggikan. Engkaulah Raja kami. Engkaulah Tuhan kami yang termulia di bumi dan di surga. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita mau bawa hati kita lebih masuk ke dalam hadirat-Nya. Kita mau sembah hanya Allah kita yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang mampu melakukan segala perkara di dalam hidup kita.
sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Benar Tuhan, biarlah hati kami selalu rindu untuk memuji, memuliakan hanya Engkau. Hanya Engkau Tuhan yang layak kami tinggikan, yang layak kami sembah di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap hadirat-Mu di dalam hidup kami. Malam hari ini Tuhan, kami sungguh bersyukur Engkau boleh izinkan, Engkau boleh tibakan anak-Mu terkasih untuk memberitakan firman-Mu Ibu Laniku. Biarlah firman malam hari ini Tuhan yang ditabur dapat menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Dan kami percaya malam hari ini Roh-Mu yang kudus yang akan mengurapi Bulani, agar apa semua yang diperkatakannya hanya daripada Engkau. Kami mau duduk diam Tuhan. Kami mau buka hati kami untuk mendengarkan setiap firman. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Amin. Silakan Bulani. Baik, selamat malam. Shalom saudara dan saudari yang terkasih, yang sangat dikasihi Tuhan. File saya masuk ya. Masuk? Halo. Masuk ya? Masuk Bu, masuk. Kalau nggak masuk beri tanda ya, pakai lambai begini. Nah, terima kasih malam ini kita bersama-sama, kita ingin apa yang Tuhan ingin katakan kepada kita semua. Ya, malam ini temanya adalah sepadan. Saya ambil ini foto tukar cincin saya. Cari foto perkawinan udah kehujanan, kebanjiran. Ya, cuma yang ada ini. Jadi bulan depan, bulan ini kami merayakan 45 tahun perkawinan. Ya, nah dulu waktu kami menikah, Gerard dengan saya tuh tidak mengerti tujuan perkawinan yang benar gitu loh. Ya, tujuan perkawinan yang kita inginkan adalah saya ingin bahagia, Gerard juga ingin bahagia. Nah, ini sebenarnya keliru. Bahwa kalau kita mau menikah, kita ingin bahagia, nanti efeknya adalah sepanjang hidup perkawinan kita adalah kita menuntut pasangan. Jadi dulu waktu pacaran, itu kita mencintai. Saling cinta satu dengan yang lain, maka akhirnya diikat dalam perkawinan. Setelah kita menikah, bukan lagi cinta, tetapi kasih. Jadi beda, ya. Jadi waktu pacaran itu mencintai satu dengan yang lain, timbal balik. Tetapi begitu menikah harus kasih. Kasih itu kasih seperti Tuhan mengasihi manusia, satu arah. Ya, tidak minta timbal balik, tidak ada. Tuhan itu begitu mengasihi manusia, ya, dia tidak meminta timbal balik, enggak. Nah, malam ini kita akan bersama-sama merenung bahwa perkawinan kita sebenarnya suami dan istri itu sepadan.
Tapi yang terjadi adalah di dalam perkawinan kita adalah kita saling menuntut. Nah, kita baca dari ayat kitab Kejadian 2 ayat 18 sampai dengan ayat 25. Saya bacakan. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ayat 19. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah liat segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semua kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup. Demikianlah nanti nama makhluk itu. Ayat ke-20. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan. Dia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur, nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanyalah kepada manusia itu. Ayat 23. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku, dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya, ibunya, dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Ayat 25. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya, tetapi mereka tidak merasa malu. Kita sudah sering membaca seperti ini ya. Ayat-ayat ini kita sudah sering bagaimana itu kitab Kejadian Tuhan menciptakan manusia. Mengapa saya ambil foto ini, foto air mata? Yang tadi saya katakan tujuan dulu waktu saya menikah adalah saya ingin bahagia. Gerard juga ingin bahagia. Tetapi begitu kita menjalani pernikahan, ternyata banyak air mata, banyak kesedihan. Karena apa yang kita harapkan tidak ternyata. Yang malah terbalik yang kita hadapi adalah sedih, susahan, menyesal, dan sebagainya. Nanti kita lihat, ya. Setelah kita mengenal firman Tuhan, setelah kita mengenal Tuhan, maka luar biasa Tuhan membalikan itu semua. Ya, saya ulang kembali ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Betul. Coba sekarang bapak-bapak yang sudah menikah, kalau istrinya keluar kota, berapa hari aja deh? Berapa hari, nggak usah 2 hari, dah 1 hari aja. Pasti sudah gelisah. Berbahagialah istri. Kalau suaminya merasa kehilangan istrinya pergi keluar kota sehari 2 hari, dia kehilangan, berbahagialah. Berarti kita sebagai seorang istri masih dibutuhkan. Tapi kalau kita pergi sehari, bahkan dia suruh kita seminggu, wah, itu berarti tanda tanya. Berarti suami kita tidak senang dengan kita. Maka itu kita perlu merubah. Berarti kita dalam hidup dalam perkawinan kita belum berbuah. Berarti seorang istri di dalam perkawinannya bukan penolong, tapi perongrong. Ya, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan. Jadi suami-suami yang saat ini sudah menikah, di samping ada istrinya, dia adalah penolong sepadan. Derajatnya sama di mata Tuhan. Tapi orang zaman dulu bilang, enggak. Derajat seorang istri itu di bawah suami. Itu keliru. Ya, keliru sekali. Memang ada firman Tuhan, hai istri-istri tunduklah pada suami. Tetapi firman Tuhan itu bukan hanya untuk istri, tetapi juga untuk suami. Hai suami-suami, kasihilah istrimu. Jadi kalau suami mengasihi istrinya, pasti dengan sendirinya istrinya itu tunduk.
Tetapi kalau suaminya berlaku kasar kepada istrinya, bagaimana bisa istrinya itu tunduk? Begitu istrinya tidak tunduk, kekasaran bertambah lagi. Ya, itu berarti tidak sepadan. Kalau sepadan itu ada timbal balik. Ada menabur yang baik. Ya, di dalam perkawinan kita. Di mata Tuhan, istri dan suami itu sama. Ya, sepadan. Derajatnya sama. Ayat 19. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanya lah semua kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Betapa Tuhan mengasihi manusia. Tuhan menciptakan segala macam binatang laut, binatang udara, binatang darat. Tapi manusia diberi kuasa untuk memberi nama. Jadi kalau binatang itu disebut nama kuda, jerapah, domba, ayam, itu manusia yang memberikan, bukan Tuhan. Jadi Tuhan sudah memberi kuasa kepada manusia. Ya, sejak Adam dan Hawa, Tuhan itu begitu mengasihi manusia. Ya, tetapi manusia ini ingin melebihi Tuhan. Maka akhirnya dia mudah digoda oleh iblis. Ya, maka semua di dalam alam dunia ini Tuhan sudah memberi kuasa kepada manusia. Tapi yang terjadi adalah orang yang tidak mengerti, orang yang tidak dekat Tuhan. Alam yang menguasai manusia. Alam yang menguasai manusia. Maka ada juga, kamu sio monyet, pantas licik. Kamu sio tikus, pantas suka mencuri makanan di dapur. Kamu sio kerbau, pantas males. Kamu sio anjing, pantas suka gonggong terus. Jadi itu manusia yang dicipta oleh Tuhan, yang sederajat manusia itu, yang serupa dengan Tuhan, tapi disamakan dengan binatang. Hati-hati, kita boleh tahu, tapi bukan nomor satu. Ya, karena kita adalah ciptaan Tuhan, serupa dan segambar. Ayat 20, manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada segala burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan. Berbahagialah Anda yang sudah menikah, suami istri, apalagi suami-suami yang sudah mendapatkan istri. Tuhan itu sudah memberi hadiah, istri Anda itu hadiah dari Tuhan. Maka kasihilah, hormatilah istri Anda. Begitupun istri juga kepada suami. Karena nanti kita lihat, kalau istri sebagai penolong, suami adalah sebagai di rumah sebagai imam. Dia yang memimpin keluarga. Jadi di dalam keluarga tidak boleh ada dua nakoda. Kalau ada dua nakoda, kedua-duanya suami istri itu memimpin, itu akan kacau balau. Kalau pimpinan mereka sesama, ya satu, seia sekata, itu aman. Tetapi kalau dua, yang satu ke kiri, yang satu ke kanan, itu akan menjadi kacau. Maka Tuhan sudah menentukan suami itu sebagai imam. Istri itu sebagai penolong yang sepadan. Maka oleh sebab itu Tuhan mengingatkan kepada suami-suami. Kasihilah istrimu. Saya suka sedih kalau istri sudah melahirkan anak 2, 3, 4. Bentuk tubuhnya sudah tidak seperti waktu gadis, seperti gitar. Tetapi sekarang seperti drum. Tapi dari mulut suaminya mencela, menjelekkan, dan sebagainya. Sedih banget saya tuh. Berarti seorang suami ini tidak mengenal firman Tuhan. Dia tidak menganggap istrinya itu sepadan. Kalau sepadan, bentuk istrinya setelah menikah seperti apapun, dia tetap mengasihi. Dia tidak pernah mencela. Ya, apalagi istrinya udah makin tua. Ya, tidak ada celaan. Makin banyak pujian. Coba Anda lihat ya, keluarga-keluarga yang tidak beriman kepada Tuhan, makin berkeluarga, makin tua, makin rentan perceraian. Makin rentan. Tidur aja pisah. Gitu loh. Padahal sebenarnya perkawinan makin lama, makin tahun, makin lama. Sebenarnya makin manis itu perkawinan. Seperti buah korma. Buah korma itu makin tua, makin manis. Jadi perkawinan sebenarnya kalau makin tua itu harusnya makin manis. Karena apa? Saya katakan. Kita makin mengenal pribadi pasangan kita. Makin mengenal keinginan dia, makin tahu apa yang tidak sukai. Tapi yang terjadi adalah manusia tidak mengerti. Akhirnya bercerai, cari lagi yang baru. Mulai dari awal lagi, mengenal dia lagi. Akhirnya tidak akan pernah cocok.
Tidak akan pernah cocok karena terus mempelajari sikap dan karakter dari pasangannya. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, apabila kita sudah dipersatukan, kita tidak boleh diceraikan. Nah, di dalam perkawinan kita sebenarnya, makin tahun, makin tambah, makin manis. Sehingga kita makin tahu keinginan suamiku. Suamiku makin tahu keinginan saya. Dia makin tahu apa yang saya tidak suka. Saya juga makin tahu, makin tahun. Saya tahu ketidaksukaan dia apa. Kalau kita bersandar kepada Tuhan, maka apa yang dia tidak suka, kita tidak lakukan. Belajar. Kita berusaha, kita tidak lakukan. Tetapi apa yang dia sukai, itu yang kita pelihara terus di dalam perkawinan kita. Maka pasti perkawinan itu makin lama makin manis. Sedih saya kalau mendengar sana cerai, sini. Apalagi perkawinan masih muda, sudah cerai, cari lagi yang baru. Cerai, cari lagi yang baru. Nggak akan ketemu, saya bilang. Nggak akan ketemu pasangan yang betul-betul yang selera dengan dia. Tidak akan ketemu. Lebih parah lagi, malah lebih parah kalau mendapat pasangan lagi. Maka oleh sebab itu Yesus katakan, tidak boleh ada perceraian di dalam perkawinan. Nanti bagaimana kalau pasangan kita amburadul? Pasangan kita nyebelin, pasangan kita resek. Apakah nggak boleh cerai? Ya, tetapi Gereja Katolik ditekankan sedemikian terus. Tetap tidak boleh bercerai. Tapi bagaimana kalau pasangan kita amburadul ini seperti ini? Kita bisa mati kering nikah sama dia seumur hidup. Paulus sudah mengatakan di dalam Korintus, apabila pasanganmu tidak beriman, kamu yang mengkuduskan dia. Mengkuduskannya bukan ngomel, mengkuduskannya bukan mengancam, mengkuduskannya bukan tunjuk-tunjuk, bukan. Tapi mengkuduskan pasangan kita yang amburadul dengan perbuatan kasih, dengan perbuatan yang menyenangkan dia. Saya yakin pasangan sebejat apapun, kalau kita berbuat baik, kalau kita berbuat yang menyenangkan dia, lama-lama dia akan luluh. Batu karang yang keras, kalau ditetesin air secara perlahan-lahan, akan hancur juga. Tidak dengan palu. Kalau palu kita pukul, meletak kemana-mana pecahannya. Tapi kalau ditetesin air, itu batu karang, makin lama makin hancur. Air yang lembut. Jadi air itu adalah firman Tuhan yang sudah diberikan kepada kita. Maka malam ini yang sudah menikah, pasangan kita sepadan. Kita refleksi malam ini. Apa yang selama ini kita perbuat yang tidak disukai pasangan. Ternyata kita buat lagi. Dan itu yang akhirnya membuat kita perkawinan kita tidak manis lagi. Hambar. Merasa rasanya menyesal menikah. Tetapi kalau kita ikut firman Tuhan, kita taat apa yang diperintahkan Tuhan, makin lama perkawinan kita makin manis. Rasanya kita kalau boleh minta kepada Tuhan, beri umur kami berdua ini 1000 tahun lagi. Karena kami berdua masih ingin diperpanjang lagi hidup di dunia ini, terutama hidup dalam perkawinan. Karena kita merasakan manisnya perkawinan. Ayat 21. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Kita tahu ya, istri itu diambil dari tulang rusuk suami, diciptakan oleh Tuhan. Itu yang suamiku suka katakan. Ya, Tuhan menciptakan seorang pria dengan mudahnya, pakai tanah liat, bentuk sana, bentuk sini, kepengen perutnya gendut, tambah lagi tanah liat. Begitu Tuhan bilang, Tuhan tiup, dengan roh Tuhan, hiduplah itu manusia laki-laki. Dengan mudahnya. Tetapi bagaimana Tuhan itu menciptakan seorang wanita dengan rumit. Si pria disuruh tidur dulu nyenyak. Lalu diambil tulang rusuknya, baru diberi daging. Agak rumit. Dan betul, nah itu yang dikatakan suamiku dulu sebelum stroke. Dia katakan memang betul, begitu diteliti, wanita itu rumit. Susah nangis, senang nangis. Anak nggak menikah nangis, anak menikah dibawa keluar kota nangis. Jadi rumit, serba salah. Dia lagi marah, nangis.
Ditanya sama suaminya kenapa, diem aja. Ditanya lagi sama suami, kenapa nangis, dia diam. Nah, itu yang masuk dalam otak pria, rumit menghadapi seorang wanita. Mengapa seorang wanita itu rumit? Karena perbuatan sendiri dari suami yang tidak menyadari. Tetapi hai istri-istri harus tahu, kadang-kadang apa yang dilakukan suami itu dia tidak mengerti bahwa itu menyakitkan hati seorang istri sebagai seorang istri, tidak mengerti. Nah, ini suatu tanda perkawinan yang tidak komunikasi terbuka. Jadi suami melakukan misalnya berkata kasar misalnya, kamu ngapain aja sih hari ini kok duduk-duduk aja, cuma masak makanan cuma satu macam. Terus ini dia keluar, dia beli makanan di luar. Dia tidak menyangka bahwa istrinya itu sakit hati dengan perkataan seperti itu. Istrinya hanya mendengar seperti itu, sakitnya bukan main. Maka begitu malam pulang, suaminya udah makan di luar, pulang. Dia tanya pada istrinya tidak akan menjawab. Karena ingat perkataan tadi. Nah suaminya tidak tahu. Maka ditanya, kenapa sih? Aku tanya kok diam. Istrinya makin cemberut. Terus suaminya tanya lagi, kenapa sih? Kok tadi ditanya ngomong, kok sekarang enggak? Dia tidak menyadari, karena ini komunikasi tidak terbuka. Saya bersama Gerard, setelah mulai mengenal firman Tuhan, kami berdua setelah mengenal firman Tuhan, komunikasi kami eratkan. Setiap kali saya tanya pada Gerard, Pipi, apa sih yang kamu tidak suka yang saya perbuat? Gerard terus terang, dan saya tidak boleh marah. Ya, kamu kalau marah tuh diem aja. Ditanya diem aja. Nah, sekarang kalau kita sudah ada clash sedikit, kamu jangan diem. Kita selesaikan sebelum matahari terbenam. Terus Gerard juga tanya pada saya, nah, kamu apa yang kamu tidak sukai dari saya? Saya jawab, saya tidak suka kalau kamu tuh mencela saya. Saya tidak suka tuh kalau kamu mencela saya di mata orang banyak. Padahal firman Tuhan mengatakan, Tuhan bilang, jikalau engkau menegur pasanganmu, jikalau engkau menegur saudaramu, jangan tegur di depan muka umum. Tegurlah 4 mata, berarti tegur 4 mata hanya kita berdua. Tidak ada orang yang tahu kalau suami kita menegur kesalahan kita. Dan itu membuat seorang istri suka. Tapi kalau kita seorang istri salah, ditegur di mata orang, apalagi di mata teman kita, di mata orang tua kita, dan sebagainya, dia akan malu. Saya suka tegur anak-anak saya. Jadi kalau suaminya tuh atau mantu saya salah, anak saya di depan mata saya, dia tegur itu pasangannya. Saya suka bilang, jangan tegur pasanganmu di depan papi mami. Dia akan malu. Merasa harga dirinya tidak ada artinya di mata mertua. Jaga, saya bilang. Maka di sini dikatakan, dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanyalah kepada manusia itu. Tuhan kasih. Kalau kita lihat dari penciptaan dunia, dari Adam dan Hawa, Tuhan itu memperhatikan manusia. Sampai hari ini juga. Tuhan itu memperhatikan semua. Maka tadi saya katakan, selamat malam Anda Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan. Terus mungkin ada juga yang mengatakan, apa benar Tuhan mengasihi saya? Saya katakan 1000% benar Tuhan mengasihi Anda. Saya katakan betul. Kenapa? Kita beriman. Siapa itu Tuhan? Wanita berzina saja. Sakius pemungut cukai yang berdosa. Disayang oleh Tuhan. Apalagi Anda dan saya. Malam ini kepingin ikut Zoom. Begitu dengar temanya adalah sepadan. Wah, ini pasti untuk keluarga. Ada kerinduan untuk kita ingin merubah sikap kita terhadap keluarga. Bukan ingin keluargaku dibereskan supaya pasanganku berubah. Bukan. Menjadi pengikut Kristus, menjadi dekat dengan Tuhan, biasanya kita yang dirubah. Firman-Mu di dalam kitab Mazmur. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita bukan untuk pasangan, bukan untuk orang lain. Firman Tuhan itu untuk kita merubah dulu. Maka ada firman Tuhan, kalau nggak salah di Injil Matius, tentang menghakimi. Kita mudah melihat kesalahan orang yang kecil, yang jauh itu kelihatan.
Melihat selumbar aja di mata orang yang jauh itu kita kelihatan. Tapi balok di mata kita yang gede kita nggak kelihatan. Nah ini kita lakukan terhadap pasangan. Kadang-kadang kita bisa mudah melihat pasangan yang salah kecil aja kita lihat. Apalagi kalau lagi sebel. Coba Anda perhatikan, kalau kita lagi sebel sama pasangan, begitu pasangan pergi ke kantor, kita duduk diam, iblis itu masuk ke otak kita. Kita diingatkan kesalahan hal-hal yang kecil segala. Kesalahan-kesalahan suami diingat semua. Tetapi dia lupa kebaikan-kebaikan suami. Ketutup semua itu kebaikan. Yang dilihat adalah kesalahan. Inilah kita dikuasai iblis kalau seperti itu. Apalagi kita banding-bandingkan dengan orang lain, dengan suami orang lain. Biasanya kita lihat bandingannya begini. Kejelekan pasangan kita bandingkan dengan suami orang lain kelebihannya. Kita tambah benci sama pasangan. Tuhan kita mengajarkan beda, terbalik. Terbalik, carilah kelebihan pasangan kita. Carilah kebaikan pasangan kita. Bandingkan dengan kekurangan suami orang lain atau istri orang lain. Maka disitulah kita bisa bertahan dan tidak akan ada terjadi perceraian. Karena kita melihat kelebihan dia, kebaikan dia. Orang yang sampai bercerai itu karena melihat kekurangan pasangan. Tapi ketutup kelebihannya. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita. Maka Yesus katakan, akulah terang. Barang siapa mengikuti aku, dia akan memperoleh terang di dalam hidupnya. Terang di dalam keluarganya. Terang di dalam perkawinannya. Kita yang merubah. Kenapa ini aku bertengkar pada pasanganku? Kenapa ini aku bertengkar pada suamiku atau pada istriku? Aku ada andil salah. Kita datang kepada Tuhan dan minta maaf. Bukan hanya kepada Tuhan minta ampun, tetapi pada pasangan. Kita datang pada dia dan kita memeluk dia dan minta maaf. Saya yakin tidak akan terjadi perceraian. Dan ini apa yang diinginkan Tuhan. Supaya kita tidak bercerai sampai waktu ajal kita. Ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya. Dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya menjadi satu daging. Perceraian pun terjadi. Bisa terjadi kalau mereka sudah nikah. Istrinya apa-apa mama. Apa-apa mama. Apa-apa mama. Begitupun suami. Begitu nikah, apa-apa orang tua. Apa-apa orang tua. Untuk beli belanja aja, duitnya dikasih ke orang tua. Untuk ngatur apa aja, orang tua. Istrinya ini sebagai pajangan di dalam perkawinan. Maka istrinya tidak tahan, akhirnya bercerai. Saya ada waktu itu ada yang konsultasi pada saya. Sampai, karena dia tinggal sama orang tuanya. Sampai itu istrinya nggak tahan betul. Sampai akhirnya suaminya itu tidurnya pun sama mama sama papanya, coba. Kalau lagi marah dia pergi ke kamar papa mamanya, dia tinggalkan istrinya sendiri. Itu tidak dewasa saya katakan. Ya, perkawinan kita harus makin hari makin dewasa. Bagaimana kita menjadi dewasa? Firman Tuhan yang mendewasakan kita secara rohani, bukan usia. Orang yang perkawinannya umur di atas 30-40, tapi kanak-kanak rohani juga rentan perceraian. Tetapi kalau dia perkawinannya di usia 20, tapi dia dewasa secara rohani, saya yakin. Anak saya yang nomor 2, itu menikah umur 19 atau 18. Suaminya umur 23. Ya, suaminya umur 23, anak saya umur 20 deh, 19-20. Sampai Romo pun memberkatinya tuh ragu-ragu. Tetapi mereka perkawinan muda, tapi mereka hidup sungguh-sungguh di dalam perkawinan itu berusaha untuk dewasa. Dan luar biasa sekarang perkawinan mereka itu sudah berapa? 25 tahun, sudah lebih kali, saya sendiri lupa ya. Tapi di situ saya lihat buah-buahnya dari anak-anaknya. Anaknya 3. Berprestasi semua anak-anaknya. Karena saya katakan berbahagialah kamu. Karena inilah kamu memberi teladan kepada anak-anak kamu. Ini anak saya yang nomor 2. Ya, anak yang gede sudah sarjana kemarin, sudah selesai. Yang kedua dapat beasiswa. Yang ketiga juga baik-baik semua. Tidak ada masalah. Ya, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya. Jadi kalau disuruh pilih, misalnya ada buah ini tidak bisa dibagi. Hanya cuma ada 1. Si suami cuma dapat 1.
Mama papanya kepingin, istrinya kepingin. Mau beri kemana? Mau diberi kepada siapa? Ya orang tua dong yang melahirkan. Salah saya bilang. Salah. Ya, beri kepada istri. Kalau suami ini relasinya baik dengan istri, pasti istrinya juga akan mengatakan, jangan buat saya lah, kasih aja papa mamamu. Karena relasi suami istri ini baik. Tapi kalau relasi suami istri ini tidak baik, makanan ini pasti dia berikan kepada mama. Istrinya pasti marah. Karena relasinya tidak baik. Kalau relasinya baik, pasti istrinya bilang apa? Ya sudah kasih mamamu. Kasihan mamamu. Karena dia mencintai suaminya, maka dia juga harus mengasihi kedua orang tuanya, bahkan ipar-iparnya. Saya suka terapkan pada anak-anak saya. Kamu mengasihi mami yang melahirkan, tapi kamu juga harus mengasihi saudara-saudara dari suami kamu. Dan kamu juga harus mengasihi dari orang tuanya. Saya katakan gitu. Tidak boleh ada beda-beda. Ya. Jadi kalau kasih ke mama 10.000 ya, mama mertua 10.000. Adil, tidak ada beda-beda. Biasanya dalam perkawinan beda. Ke mamaku kasih 10.000, ke mertuaku kasih 1.000 perak. Ya. Bahkan ngumpet-ngumpet kasih ke mamaku tanpa setahu pasanganku. Ayat 25. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya, tetapi mereka tidak merasa malu. Iya. Ya, suami istri, ya kita sudah bersatu, bukan lagi dua, satu. Bersatu mendidik anak sama. Jika ya, katakan ya kedua-duanya. Jangan yang mamanya bilang tidak, papanya bilang boleh. Membeli barang apapun harus satu. Kalau satu pasangan kita tidak setuju, lebih baik jangan beli. Kalau kita paksa juga beli keinginan kita, keegoisan kita, begitu barangnya ditipu orang, langsung pasangannya itu balas dendam. Ini saya ngalami, saya juga melakukan itu. Sebelum saya mengenal firman Tuhan. Karena kesel gitu loh. Begitu dia ditipu orang, mulailah kita rasain loh. Balas dendam. Padahal perkawinan itu tidak boleh balas dendam satu dengan yang lain. Itu rentan sekali perceraian. Tetapi yang kita lakukan adalah pujian, kasih sayang, ya, merasa bersyukur. Ya, saat mau menikah, kadang-kadang Romo suka tanya, cocok nggak kamu ini? Cocok banget Romo, cocok. Waktu pacaran pasti, wah waktu di interview, saya cocok, dianya baik, dianya gini. Nggak ada orang pacaran bilang, oh dia jelek apa, nggak ada. Coba kita lihat selebriti lah, kalau lagi pacaran. Di interview. Mereka selalu bilang, oh dia pengertian, dia baik, dan sebagainya. Tapi begitu bercerai, beda lagi ngomongnya. Maka saat mau menikah, kita suka katakan cocok banget sama dia. Tapi setelah menikah nanti lihat, apalagi setelah menikah 5 tahun, mulailah kedok-kedok itu kelihatan. Sikap-sikap negatif dari pasangan kelihatan. Sikap-sikap negatif kita mulai terbuka. Akhirnya kedua-duanya tidak mau merubah, bertahan di dalam karakter yang jelek. Nah, inilah akhirnya terjadi penyesalan. Akhirnya menyesal menikah. Ya, bagaimana pernikahan ini? Oh, dia begini, bagaimana mungkin saya bisa menikah dia seumur hidup? Gak bisa. Maka saya katakan, pada saat kita pacaran itu cinta. Begitu menikah kasih. Kasih itu adalah satu arah. Kita berani berkorban untuk pasangan, untuk keluarga, untuk anak-anak kita. Baik suami, baik istri. Kita harus rendah hati. Kalau tinggi hati, perhatikan orang yang tinggi hati yang mudah emosi. Kalau ditegur pasangan sedikit marah. Ditegur sedikit marah. Ya, tetapi kalau orang yang rendah hati ditegur, dia tidak marah. Tapi yang negur juga harus mengerti juga. Cara menegurnya bukan menghakimi. Tegurlah dengan kasih. Bagaimana Yesus menegur wanita yang berzina? Yesus tidak menghakimi, tetapi dengan bahasa kasih, dengan elusan, dan itu yang dilakukan Gerard. Setelah dia mengenal firman Tuhan, kalau saya melakukan yang salah, itu pada saat tidur kita berdua itu mulai dia ungkapkan, dia elus saya, dia peluk saya. Dan di situ dia katakan, sayang, tadi tuh kamu begini-gini, kamu salah. Lain kali jangan begitu ya sayang.
Jadi ada kata sayang itu yang membuat saya jadi meresap. Tidak dongkol, tidak kesel. Nah, suasana sorga dan neraka di dalam keluarga kita bukan pasangan yang menciptakan, tapi kita sendiri yang menciptakan. Karena kita terlalu tinggi hati, karena kita tidak murah hati untuk memaafkan, karena kita tidak berani berkorban. Tapi kalau kasih yang sudah dilakukan Tuhan kepada manusia, Yesus sudah melakukan kasih kepada manusia dengan berani berkorban di kayu salib. Dia juga rendah hati, maka lahir di kandang domba. Dan yang ketiga, dia adalah pengampunan. Dia sungguh mengampuni manusia dosa seperti apapun. Kita tahu dari mana? Lihat wanita bersidah saja. Lihat si Sakius saja. Malah dia tinggal di rumahnya Sakius. Maka pada saat itu orang Farisi mencela Yesus. Dia bergaul dengan orang-orang berdosa katanya. Lalu Yesus katakan, aku datang ke dunia bukan untuk mencari orang benar. Aku datang ke dunia untuk mencari orang berdosa. Untuk diselamatkan. Karena aku mengasihi manusia yang berdosa. Nah, kalau Yesus saja Tuhan seperti itu, masa kita tidak lakukan? Kalau kita lakukan di dalam perkawinan kita, kita bisa mencintai kekurangan pasangan kita seperti Yesus mencintai kekurangan manusia. Saya yakin tidak akan terjadi perceraian. Tidak akan terjadi pisah ranjang, pisah rumah, nggak akan terjadi. Tiap malam pasti ribut tadi berbeda pendapat, tapi malam tetap dalam pelukan pasangan. Bulan madu terus panjang hari, terasa bulan madu terus. Jadi bisa nggak kita mencintai, mengasihi kekurangan pasangan? Karena kita mau ikut Yesus. Yesus saja bisa mengasihi kekurangan manusia. Kalau kita bisa mengasihi, kita bisa menerima, maka kita ditegur, maka kita mudah memaafkan. Begitu pasangan minta maaf kita mudah memaafkan. Kalau kita salah, kita juga datang minta maaf. Saya yakin keluarga Anda akan merasakan seperti di surga, bukan seperti di neraka. Nah, ini maka pertanyaan, boleh nggak bercerai? Musa dulu bercerai, maka Yesus bilang, itu ketegaran hatimu, maka engkau pakai Musa bercerai, maka engkau mau bercerai. Tapi bersyukurlah kita gereja Katolik. Tetap tidak. Gereja Katolik bersandar pada penciptaan dunia dulu. Adam dan Hawa dipersatukan, tidak diceraikan. Maka disitulah dipersatukan, dua menjadi satu. Bukan lagi dua, satu. Jadi kita di dalam perkawinan kita bukan lagi dua, suamiku dan aku sebagai seorang istri. Bukan lagi dua, tetapi satu. Maka tidak bisa diceraikan. Jangan ikut-ikut Musa. Tapi ikutlah ajaran Yesus. Maka yakin sekali luar biasa perkawinan kita. Maka pada saat kita dipanggil Tuhan, Tuhan tidak bertanya kepada kita bagaimana pertanggungjawabkan kamu tentang perkawinan kamu. Kalau Anda dan saya kita menikah sampai akhir hayat, kita tidak ditanya oleh Yesus. Bagaimana perkawinan kamu? Tanggung jawab perkawinan kamu. Mengapa kamu tidak mengasihi pasanganmu? Mengapa kamu tidak memaafkan pasanganmu? Mengapa engkau tidak bisa menerima kesalahan pasanganmu? Mengapa engkau tidak mengikuti teladan aku yang telah aku datang ke dunia, memberi contoh dan teladan? Di dalam Matius 19 ayat 6 dan 8. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ini patokan dari gereja Katolik. Ya, tidak ada ketegaran minta cerai alasan begini-begini, tidak ada. Ya, jadi tetap arti sepadan. Nah ini dia. Kalau kita mengasihi pasangan dengan sendirinya ada timbal balik, tabur dan tuai. Kita melengkapi pasangan. Pasanganku tuh bawel, minta ampun. Ya kitanya diam. Pasanganku ini ceroboh, ya kita teliti. Jangan kita menuntut, kamu bawel amat sih, lihat seperti aku nih diam. Kalau dua-dua diam, kita melahirkan anak-anak kita bisu, tidak bisa ngomong. Anak-anak itu tuh bisa ngomong karena ikut ngomongan dari orang tua. Anda perhatikan kalau baby yang dirawat susternya atau mamanya atau siapapun yang bawel, anak itu kan bawel. Akan bawel, betul. Cucu saya yang nomor 6, ya itu karena dia nonton iPad terus sampai umur 2,5 tahun, belum bisa ngomong. Karena dinontonin iPad, tidak ada yang berkomunikasi, diajak ngomong sama dia. Begitu lahir adiknya, diajak ngomong, ini kan pandemi, dia kan papa mamanya di rumah, diajak ngomong. Sekarang ngomongnya luar biasa.
Nyata sekali. Jadi melengkapi. Yang satu bawel, yang satu enggak. Yang satu pelit, yang satu boros. Yang satu teliti, yang satu ceroboh. Yang satu disiplin waktu, yang satu santai-santai. Melengkapi. Diperkaya. Bukan kita menuntut dia untuk ikut kita. Enggak. Saling mengimbangi, saling pengertian. Kita mengerti, oh istriku bawel, ya karena wanita. Oh suamiku bawel, ya nggak apa-apa. Aku yang sebagai istri, ya mulai kurangi ngomonganku. Suamiku lucu sekali, kalau anak ada yang nakal, gitu, ada yang salah gitu. Suamiku ngomel-ngomel gitu. Terus dia ngomong sama saya, kamu kok sebagai mama diem? Terus saya jawab apa? Lah kamu sudah ngomelin dia, mau ngapain lagi saya ngomel? Cukuplah kamu. Jadi itu pengertian mengimbangi, saling berbagi, saling membagi. Nah ini Anda tahu kan, fondasi keluarga bahagia kasih. Kita tahu, harus sabar. Ya, orang yang tidak sabar itu berarti tidak berjalan, tidak dewasa secara rohani. Lihat Yesus tuh begitu sabar. Bunda Maria begitu sabar. Kalau kita sabar menghadapi pasangan kita, sungguh luar biasa. Ya kita juga mendapat upahnya dari Tuhan. Jangan membenci orang yang menyakitimu. Karena dari dia, kamu belajar sabar. Jadi kalau ada orang yang menyakitin kita, kita justru belajar di situ. Kalau nggak ada orang yang nggak menyakiti kita, jadi kita nggak belajar. Anda makin belajar, makin banyak halangan. Naik sepeda jatuh. Makin jatuh, makin terus Anda berusaha terus, lama-lama Anda akan mahir. Bawa mobil juga gitu. Awal Anda bawa mobil, nggak ngerti masuk gigi kemana nih. Kalau sekarang otomatis, kalau dulu kan pakai manual. Gigi 1, gigi 2, lihat di manual begitu. Tapi kalau makin lama kita makin bisa gitu, makin sudah bagus gitu. Maka ini belajar sabar. Dari mana? Dari orang-orang yang menyakitkan kita. Kita di situ belajar. Kita belajar kuat, kita belajar tegak. Kita belajar memaafkan. Makin banyak seperti itu, makin latihan buat kita. Murah hati tadi yang saya katakan. Murah hati, bukan murah hati segala apapun, pengampunan juga. Mengapa Tuhan Yesus memberi contoh tentang perumpamaan orang Samaria yang murah hati? Murah hati bukan hanya murah hati mengampuni, tetapi murah hati juga kepada ipar. Murah hati juga kepada mertua. Ya, kalau pasangan kita memberi utang, memberi uang, karena iparnya, adiknya, keluar saudaranya itu tidak ada uang, butuh. Kita nggak usah peduli. Biasa ini terjadi ribut. Saya bisa ngomong gitu karena saya marahnya luar biasa kalau Gerard kasih ke adiknya, Gerard kasih ke orang tuanya. Marah sekali. Karena saya juga bekerja, cari uang gitu. Kita belum punya rumah. Maka saya marah bukan main pada Gerard. Kasih terus, kapan kita bisa punya rumah? Ternyata makin saya pelit, makin seret rezeki. Setelah saya masuk dalam karismatik, mengenal firman Tuhan. Di situ dikatakan, lebih berbahagialah memberi daripada menerima. Hendaklah kamu murah hati seperti Bapa murah hati kepada kita. Tuhan itu begitu murah hati kepada kita. Mengapa kita tidak murah hati kepada orang lain? Apalagi kepada mertua, kepada ipar. Akhirnya saya tidak peduli karena saya mengenal firman itu, saya belajar. Saya tidak peduli. Dan benar, janji Tuhan itu, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya ditambahkan. Betul. Begitu saya tidak peduli, ternyata saya nggak miskin. Tuhan tambahkan. Nyata loh janji Tuhan. Saya berani mengatakan gini karena pengalaman dari saya. Tidak cemburu, dikit-dikit cemburu, dikit-dikit cemburu. Dunia makin canggih, handphone makin canggih. Bisa WA, bisa video call dan sebagainya. Dikit-dikit cemburu. Pengen tahu ngelihat WA suaminya ada siapa, ada cewek gak yang WA. Jangan mau tahu. Punya handphone pasangan kita jangan mau tahu. Biarkan dia. Yang penting suamiku tiap malam ada di rumah. Ya, tidak memegahkan diri. Ciri-ciri orang tinggi hati adalah selalu merasa benar kalau lagi ribut. Ini contoh yang Yesus katakan. Orang Farisi dan orang pemungut cukai saat berdoa. Pemungut cukai sombong, aku ini tidak berdosa, aku ini sudah menyumbang, aku ini sudah berdoa, aku ini sudah sombong dia. Tetapi pemungut cukai berdoanya, Tuhan ampuni saya, karena saya ini orang berdosa. Yesus katakan apa? Orang pemungut cukai itu yang doanya berkenan di hati Tuhan. Tapi orang yang berdoa dengan kesombongan, bahwa dia merasa suci, bahwa dia merasa benar, di situ doanya tidak dijawab oleh Tuhan. Ya, marah kalau ditegur, sulit memaafkan.
ingin selalu dipuji, dimengerti, tetapi dia tidak mau mengerti orang lain. Ya, dia menuntut, tapi dia dituntut, dia tidak mau. Tinggi hati adalah mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Ini firman Tuhan. Lukas 14 ayat 11. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Dan inilah pelita bagi keluarga kita. Ya, orang yang tidak tinggi hati, ditegur, dicaci, dimarahin, dikatain, apa dia hanya tersenyum. Baik pada pasangan juga, pada siapa juga. Tidak melakukan yang tidak sopan. Nah, ini maksudnya gini, itu saya mengalami. Gerard tidak suka kalau saya pakai baju buka-buka, pakai tali gitu dia nggak suka. Dia suka saya pakai baju jas, walaupun kondangan kemanapun. Saya berusaha menyenangkan dia. Maka saya tidak lagi pakai baju tali, tetapi yang saya pakai baju adalah semi jas. Sedangkanlah pasangan, bukan menyenangkan diri kita. Apa yang disenangi pasangan? Ma, kamu jangan pakai baju yang tali-tali terbuka-buka, Ma. Mama pakai baju yang pakai jas. Pakai jas. Begitupun suami juga. Kalau istrinya bilang, Papa pakai baju yang rapi sedikit, kayak Pak. Rapi. Atau Pa, kali ini kan kita mau santai, pakai celana jin lah. Pakai celana jin. Kita berani berkorban, senangkan pasangan, bukan senangkan diriku. Nah, itu yang ditabur dan tuai. Ini mengapa saya kasih foto ini, tabur dan tuai. Ini sebelum Gerard stroke. Dia begitu merangkul saya. Anda lihat foto-foto saya tuh, semua tidak pernah tidak Gerard merangkul dan dia tersenyum. Setelah dia stroke 5 tahun, dia tidak lagi merangkul saya. Tetapi saya sekarang yang merangkul. Dia menabur memeluk saya. Dia sekarang menuai, dia dipeluk saya. Coba kalau andai kata dia dulu tidak memeluk saya, dia kasar pada saya, dia tidak menghargai saya, tak mungkin saya seperti ini. Jadi benar di dalam Galatia 6 ayat 7b. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Gerard sekarang sudah menuai. Maka saya merawat dia dengan sungguh-sungguh. Saya ingin sekali menyenangkan dia. Karena dulu dia menyenangkan saya. Tidak mencari keuntungan diri sendiri dalam perkawinan. Tidak menjadi pemarah, lekas marah. Tetapi ingat, kalau pasangan kita cepat marah, hati-hati, kemungkinan dia luka batin. Ya, tidak menyimpan kesalahan. Biasanya wanita itu yang selalu mengingat-ingat masa lampau, yang selalu mengungkit-ungkit masa lampau. Ya, di dalam firman dikatakan, ya, jikalau kita membajak, jangan menoleh ke belakang. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Jadi kalau kita marah-marah, boleh marah. Gerard itu juga marah. Tapi Gerard marahnya begini. Sayang, kamu tuh keliru. Lain kali jangan begini ya sayang. Lain kali yang begini-begini. Dia marah. Tapi cara marahnya beda dengan dulu. Kalau dulu marah, pakai otakmu. Begini aja diajarin. Tapi setelah dia mengenal firman Tuhan, marahnya itu justru menyenangkan saya. Marahnya itu justru merubah saya. Karena marahnya tuh enak didengar gitu loh. Jadi apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni. Jadi kita harus mengampuni pasangan kita. Terutama wanita, jangan ungkit-ungkit masa lampau. Itu berarti kita masih belum mengampuni. Ya. Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi masih menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Jadi kita tidak layak untuk kerajaan Allah kalau kita masih mengungkit-ungkit. Tidak bersukacita di dalam ketidakadilan, tetapi kita kebenaran. Jangan bersukacita di dalam ketidakadilan. Ini contoh singkat aja saya cerita Anda. Dulu di tahun berapa itu saya lupa. Tabungan kami ada 9 juta. Gerard kepingin beli mobil sedan. Kebetulan temannya jual 10 juta mobil bekas sedan. Gerard beli tanpa runding dengan saya. Begitu hari malam minggu kita bawa ke gereja Yakobus saat itu. Mobil ini ternyata tidak pakai sikring, dia pakai alarm, tidak pakai sikring. Pada saat pulang gereja terbakar di dalam dashboard. Nah, terbakar saya stres sekali. Kami keluar dari mobil itu, terbakar. Akhirnya diperbaiki dan akhirnya dijual oleh Gerard. Dijual ke showroom tidak laku. Mulailah mulut saya. Rasain. Beli barang nggak pamit istri sih, nggak runding sama istri. Kamu terlalu percaya sama teman kamu. Mulailah saya menghakimi dia. Saya senang sekali membalas dendam pada Gerard. Itu dia. Ya tadi yang dikatakan tadi. Tidak bersukacita. Saya bersukacita.
Karena kejadian ini saya bersuka cita, rasain loh, saya bilang. Beli barang nggak bilang-bilang istri sih, sekarang lihat jadi begitu tuh. Gerard pergi ke showroom nggak laku semua. Pulang marah-marah terus, tiap kali pulang saya tanya nggak laku, marah-marah terus. Tapi Gerard mulai duluan dia. Dia bilang, sayang, sudah kita jangan marah. Mari kita berdoa, ajak anak-anak. Waktu itu anak-anak masih kecil-kecil. Kita doa. Gerard ajak saya berdoa dengan mulut monyong. Masih cemberut, masih dongkol. Tapi Gerard situ betul-betul dia mengampuni saya dengan ngomel seperti itu. Dia doa sungguh-sungguh, dia pegang tangan anak-anak saya. Tetapi setelah selesai doa, Gerard bilang apa? Saya mau pergi, ada satu showroom yang belum saya datangi. Akhirnya Gerard pergi ke sana. Pulang, dia naik bajai. Saya tanya, mobil laku. Ternyata Tuhan jawab doanya Gerard. Karena dia mengampuni saya yang bawel. Saya membalas dendam. Saya bersuka cita karena ketidakadilan. Ini suatu peristiwa yang betul-betul saya tidak akan lupa itu. Ya, kasih menutupi segala sesuatu. Jangan menjelekkan pasangan di dalam keluarga kita. Jangan menjelekkan pasangan kita kepada orang lain. Ceritakan kelebihan pasangan kita kepada orang lain. Inilah kasih menutupi segala sesuatu. Ya, percaya itu artinya apa? Saya percaya Gerard pernah ditugaskan 3 bulan. Gerard pernah di Australia 9 bulan. Banyak orang yang menakut-nakutin saya. Lebih baik suami kamu bodoh daripada kuliah di Australia. Itu banyak cewek-cewek tuh. Nanti suami kamu pinter tapi milik orang lain. Saya dihasut seperti itu. Tapi di situ saya percaya kepada Gerard. Saya bilang kamu pergi. Dan ternyata tidak ada apa-apa. Ya, ternyata tidak ada apa-apa. Dan itulah kita harus memberi kepercayaan kepada pasangan. Dan mengharapkan segala sesuatu. Saya yakin perkawinan Anda, kita mengharapkan anak-anak kita perkawinannya juga tidak ada perceraian. Kita pasti semua mengharapkan itu. Nah sekarang kalau kita mengharapkan seperti itu, berilah contoh teladan kepada anak-anak kita. Caci maki jangan di depan anak-anak kita kepada pasangan. Tetapi tunjukkanlah kalau kita mengampuni, kita peluk dia, kita minta maaf. Di depan mantu, di depan cucu, di depan besan, di depan anak. Kita peluk dia. Karena kita memberi contoh supaya anak-anak kita juga melakukan seperti itu. Ya, sabar menanggung segala sesuatu. Ini Anda lihat, timbangan saya turun 10 kilo. Pada saat saya kaget merawat Gerard ini dalam keadaan stroke. Karakternya sangat berbeda dengan apa yang dulu. Yang begitu baik, yang begitu ada kasih sayang, lemah lembut. Begitu dia kena stroke, terbalik. Maka saya setiap malam nangis. Akhirnya timbangan saya turun 10 kilo. Dan situ akhirnya saya konsultasi dan banyak orang memberitahu pada saya. Sabar Ibu Lani, sabar Ibu Lani, sabar Ibu Lani. Baru saya tahu ternyata orang stroke itu memang ada gangguan di dalam otaknya dia. Tetapi itu berjalan hanya 6 bulan. Setelah 1 tahun, Gerard kembali dan bahkan sampai hari ini, dia lebih baik lagi dari sebelum stroke. Baik sekali, bukan main. Maka akhirnya saya mengasihi dia. Setiap hari saya cium, saya peluk dia. Dan kemarin bulan Juli, kami berdua terpapar COVID. Dan di sini Gerard, saya betul-betul sedih melihat dia. Gara-gara saya dia tertular. Dia belum divaksin, dia ada diabetes, dia ada darah tinggi, bahkan dia stroke. Saya sedih sekali di situ, saya merasa kenapa gara-gara saya. Dia dalam stroke, dia sudah menderita, sekarang kok kena gini. Maka saya bersyukur akhirnya saya bisa satu kamar dengan dia dan saya merawat dia. Nah, tapi dia lama 1 bulan di rumah sakit, kalau saya 2 minggu. Akhirnya saya pulang duluan. Nah, pada saat itu Gerard makin hari makin sembuh, makin sehat. Nah, ini waktu saat saya jemput dia di tempat perawatan yang zona hijau. Di situ saya janjikan kepada Gerard, malam ini kamu tidak tidur di rumah sakit, malam ini kamu tidur bersama saya untuk memberi semangat pada dia. Dan sekarang Gerard juga masih ada, masih dalam pemulihan dia. Jadi inilah fondasi keluarga bahagia. Hanya satu melalui firman Tuhan. Bolehkah istri mencuri uang suami? Banyak orang bilang boleh. Saya katakan mencuri tetap adalah mencuri. Ya, tetap tidak diberkati Tuhan. Tetap Tuhan mengatakan mencuri apapun, biarpun uang suami, tetap itu dosa. Ya, harus ada kejujuran kepada pasangan. Nah, ini yang tadi saya katakan komunikasi terbuka. Diceritakan. Ya, tanya pada pasangan, apa yang kamu tidak suka yang aku perbuat? Kalau dia ngomong begini, saya tidak suka gini, robahlah kita. Tapi apa yang dia sukai, peliharalah itu, bahkan lebih dari itu.
Ya. Hati-hati dengan ucapan, ya. Kamu bego, kamu tolol, kamu gendut, kamu jelek, kamu krepot, peot dan sebagainya. Ya, tapi pujilah dia. Ya, puji dengan kata-kata yang enak seperti waktu saat kita pacaran. Ya, rasa hormat yang lembut adalah jangan sungkan-sungkan mencium pasangan, memeluk pasangan. Ya, itu berarti kita menghormati dia dengan pelukan dan ciuman. Peran yang jelas, ya. Suami perannya jelas, tapi saat pandemi ini adalah mari istri sebagai penolong. Kalau suami sudah tidak dapat pekerjaan karena pandemi, istri sebagai penolong. Bukan ngomel-ngomelin, bukan memaksa, bukan menuntut, ya. Menjadi teman ketutup ya. Sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu, teman seperjanjianmu, ya. Nah, di sini mulailah saya mulai bahagia, mulai merawat Gerard, dan Gerard juga wajahnya juga sudah mulai senang, ya. Nah, suami atau istri teman pewaris, ya, pewaris supaya kita mendapat warisan dari Tuhan, pelihara itu semua. Suami menjadi kepala dan pemimpin menjadi raja, ya. Istri harus tunduk. Kalau suami menjadi kepala dan pemimpin, tapi suami beriman, saya yakin istri akan tunduk. Anak-anak akan taat, anak-anak akan bahagia. Nah, inilah suami istri sepadan. Suami kepala dari keluarga. Kepala suami adalah Yesus. Kepala Yesus adalah Allah Bapa yang pencipta. Ya, jadi ini sudah saya tadi katakan, sorry, sudah jam 9 lebih. Ya, hai suami-suami, kasihlah istrimu, janganlah berlaku kasar. Itu Anda pasti sudah tahu, ya. Istri-istri penolong, jadilah penolong pada suami, ya. Nah, ini memakai pakaian yang sopan. Oh, ini saya ulang lagi kembali, ya. Nah, tunduk, oke. Nah, sorry, saya salah menampilkan file, ya. Harusnya sudah selesai tadi. Oke, malam ini kita semua akan refleksi masing-masing. Malam ini kita refleksi, ya, apa Tuhan dari firman-Mu Tuhan. Engkau menerangi aku, apa yang aku harus robah, yang tidak disukai pasangan. Dan malam ini berjanji kepada Tuhan, aku ingin merubah. Karena Tuhan masih memberi waktu kita semua, panjang umur. Saya bersama Gerard masih diberi waktu lagi. Saya berdua sudah lansia, kena COVID. Banyak dengar-dengar orang lansia yang sudah meninggal kena COVID dan sebagainya. Ternyata waktu saya kena, saya hanya katakan pada Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Kalau Tuhan mau manggil saya, saat ini saya kena COVID, silakan. Tetapi akhirnya Tuhan kasih panjang umur, berarti saya masih perlu dirubah lagi. Anda semua malam ini juga, Tuhan masih kasih panjang umur. Carilah apa yang tidak disukai pasangan yang kita lakukan, robahlah itu. Saya yakin keluarga Anda akan bahagia. Tuhan akan memberkati. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Bu Lani untuk firman malam hari ini. Mari teman-teman semua, kita masih dalam suasana doa. Kalau malam hari ini kita ingin berdoa syafaat, kita ajak keluarga-keluarga kita, istri, suami, anak-anak, untuk kita berdoa bersama-sama. Kita menjadi satu keluarga malam hari ini dalam satu persekutuan doa malam hari ini. Kami ingin undang tim doa untuk dapat bersiap-siap untuk kita saling mendoakan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu Tuhan, ku panggil nama-Mu. Ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan
dotiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Engkau sumber kekuatan bagi kami, Tuhan. Di dalam segala hal, di dalam segala situasi, di dalam segala suasana, Tuhan. Malam hari ini, Tuhan, kami membawa teman-teman kami di dalam doa syafaat kami. Kami berdoa untuk Angelo, Tuhan, yang saat ini sudah berusia sekitar hampir 4 tahun, tetapi belum bisa berjalan dan belum bisa berbicara. Tuhan, Kau tahu pergumulan orang tuanya, papa dan ibunya, Tuhan. Pasti sangat sedih akan anak ini. Dan mereka meminta tolong di dalam doa ini, Tuhan. Di dalam syafaat saat ini. Tuhan, kami berdoa untuk Angelo. Agar dia boleh, Tuhan, mulai berjalan, mulai berbicara, Tuhan Yesus. Tumbuh besar seperti anak normal pada biasanya, Tuhan Yesus. Engkau tahu kesedihan yang ada di dalam keluarga ini, Tuhan. Kami percaya Engkau sangat mencintai keluarga ini, Tuhan. Kami juga berdoa untuk Pak Willy, Tuhan, yang mengalami sakit sudah agak lama. Kami berdoa untuk suasana hati dan pikirannya, Tuhan. Apapun yang memberatkan Pak Willy saat ini, kiranya Engkau menjawab dia. Kalau itu boleh menenangkan beliau, Tuhan Yesus. Kami percaya, Tuhan, Engkau juga sangat mengasihi Pak Willy, Tuhan Yesus. Juga untuk keluarga yang merawatnya, Tuhan. Semoga keluarga ini Engkau berikan kesabaran
Kau berikan sukacita Tuhan, dan sumber-sumber dana Tuhan Yesus. Kami juga membawa Pak Andreas, suami dari Ibu Evri, saat ini akan menjalani terapi Tuhan. Tuhan, Kau tahu bahwa Ko Andre adalah kepala keluarga bagi keluarga ini, tulang punggung untuk keluarga ini. Kami berdoa untuk Ko Andre Tuhan, semoga beliau boleh cepat sembuh Tuhan Yesus seperti sedia kala, sehingga beliau boleh bekerja lagi Tuhan dan menopang keluarga ini Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Pak Stefanus yang akan menjalani operasi Tuhan. Semoga operasi yang beliau akan jalankan ini berjalan dengan lancar. Alat-alat yang dipakai semoga steril. Para dokter dan suster yang membantu, semoga mereka semua membantu dengan penuh sukacita, penuh tanggung jawab. Kami juga membawa Ani Tuhan, yang saat menjalani kemoterapi untuk sakit kankernya stadium 3. Dia mengalami satu hal yang tidak disangka oleh keluarganya. Ada bakteri yang masuk Tuhan saat kemo. Dan ini menyebabkan Ani otaknya terserang bakteri Tuhan. Kau tahu bahwa wanita ini wanita yang sangat-sangat baik Tuhan. Terhadap seluruh teman-temannya. Kami berdoa untuk kesembuhannya Tuhan. Kami berdoa untuk suami, untuk keluarganya, untuk anak-anaknya Tuhan. Agar mereka semua kuat Tuhan saat menjalani ini. Kami juga berdoa untuk dana-dana mereka Tuhan. Karena dokter-dokter yang dihadirkan adalah dokter-dokter yang terbaik. Kami percaya bahwa itu biaya yang sangat besar yang mereka keluarkan. Kami juga berdoa untuk Kezia Tuhan yang baru mengalami sakit kanker usus di saat usianya yang sangat muda. Di mana di dalam foto-fotonya dia mengalami penderitaan yang sangat luar biasa Tuhan Yesus. Untuk usia mudanya Tuhan. Saat ini keluarganya sangat berharap dia boleh pulih seperti sedia kala. Tuhan, kami percaya kasih dan setia-Mu ada untuk Kezia. Juga untuk tantenya Desi. Juga untuk keluarganya Tuhan. Turun tanganlah untuk Kezia Tuhan. Agar dia memperoleh hidup yang normal seperti sedia kala Tuhan Yesus. Bersukacita dengan anak-anak yang seusia dengan dia. Tuhan, kami percaya bahwa kami berdoa kepada Allah yang benar, Allah yang hidup, Allah yang mendengarkan seluruh doa-doa kami. Inilah doa-doa kami pada malam hari ini Tuhan. Kau Allah yang selalu baik bagi kami semua. Kau Allah yang selalu baik bagi teman-teman kami yang saat ini ada di dalam perkumpulan. Kami menyerahkan seluruh doa ini Tuhan, ke dalam tangan kemurahan, ke dalam tangan kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, kita sebagai satu keluarga, kita ingin bergandengan tangan malam hari ini. Ajak keluarga kita untuk kita saling bergandengan tangan dengan kasih mesra. Kita ingin memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui lagu persembahan Ku Cinta Keluarga Tuhan.
Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Sekali lagi katakan, ku cinta. Ku cinta keluarga Tuhan. Peluk mesra pasangan-pasangan kita malam hari ini. Bagi yang belum, berikan senyum yang terbaik. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Sekali lagi katakan, ku cinta. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Semua saling mengasihi. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang berkesan dengan pelayanan kami, jika ingin memberikan persembahan bisa memberikan di akun yang tertera di layar handphone atau laptop teman-teman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari saat ini kita dengarkan pengumuman. Ya, terima kasih. Pertama untuk Ibu Lani Pola, firman-Nya sangat luar biasa dan sangat menguatkan. Semoga Ibu Lani dan sekeluarga senantiasa sehat dan penuh berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih juga untuk tim pujian dan terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah hadir dalam persekutuan doa malam ini. Persekutuan doa selanjutnya untuk minggu depan akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 8 September. Jam yang sama, 7:30 malam, dengan tema mujizat itu masih ada. Secara online seperti biasa, firman akan dibawakan oleh Bapak AF Leonardi. Dan untuk persekutuan doa selanjutnya secara khusus, misa secara online khusus untuk ulang tahun PDKK Elsa Cikarang yang ke-20 tahun yang akan dipimpin oleh Romo Antonius Suhardi Antara PR. Akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 jam 7:30 malam. Kami sangat rindu akan kehadiran Bapak Ibu dan saudara-saudari semua untuk tetap bisa hadir dalam setiap persekutuan doa PDKK Elsa yang akan datang. Oke, sebelum kita tutup dengan doa, mohon Bapak Ibu jangan live dulu karena akan ada sesi foto. Ya. Oke, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Baik dan Maha Bijaksana, sungguh kami bersyukur atas selesainya persekutuan doa ini. Engkau telah berkenan mendampingi kami dan menuntun acara doa malam ini. Tuhan, kami juga berterima kasih atas firman-Mu melalui Ibu Lani Pola yang membuat iman kami semakin bertumbuh. Kami juga berdoa untuk Ibu Lani Pola dan keluarga, semoga setiap pelayanan dan kehidupannya Engkau berkati. Agar keluarga Ibu Lani boleh menjadi keluarga berkat yang sungguh mencerminkan firman-Mu. Berkati pula Tuhan,
kami yang telah hadir dalam persekutuan malam hari ini, yang hadir dalam Zoom maupun YouTube, yang sekarang maupun yang akan datang. Semoga hasil persekutuan malam ini membawa keberkatan dan pembaharuan iman kami, sehingga kami semakin mantap menjadi umat-Mu, semakin terbuka untuk melayani satu dengan yang lain. Dan yang terlebih penting Tuhan, kami selalu mencintai dan takut akan Engkau. Demi Kristus Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra Roh Kudus. Amin. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita akan tutup persekutuan doa malam hari ini. Mari kita mau sama-sama bersama keluarga kita berjalan di dalam jalan terang kasih Kristus. Kita mau selalu di dalam perlindungan Tuhan. Kita mau angkat satu pujian, aku ingin selalu berada di hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan rajawa. Aku ingin selalu, aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Bagai raja wali, melintasi gunung tinggi. Bagai raja wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Melintasi langit biru, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Beri kemuliaan bagi Allah Tuhan kita. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati sampai bertemu minggu depan. Oh sebentar, kita lupa. Mali silakan buka kamera. Waktunya foto. Kameranya dibuka dong. Senyum yang manis. Oke ya, kita ambil ya. Oh, ada Pak Nandi. Thank Yang you, mana? Pak. Yang mana? Dek? Yang mana, Dek? Sebentar. Ini ya, window. 1, 2, 3. 1 kali lagi. 1, 2, 3. Oke. Oke, Terima terima kasih. kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak Kak untuk Robi. firman-Nya. Terima Sama-sama. kasih semuanya, Wela, Yen, Terima kasih Om semua Yusa, Wela, doanya Mas juga. Lan. Ya, sehat Bu. selalu Bulani. Ya amin. Terima kasih Tuhan berkati semua. banyak. Terima kasih.